Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Masih. Saling jaga, saling bantu, mencari ilmu di mana saja. Di mana saja bisa di mana? Di sekolah dan di rumah. Oke, supaya lebih semangat, Bu Cindy punya pantun. Suwe ala jamu, jamu gedong jamu. Suwe ala ketemu, ketemu pisan podo sinau. Bukan gitu anak-anak? Oke, semangat ya. Lebih semangat lagi, yel-yelnya ya. Ikuti gerakannya Bu Cindy. Adakah merah putih di dadamu? Ada. Mana? Ini dia. Mana? Ini Lagi ya. Oke, ayo. Adakah merah putih di dadamu? Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Oke, supaya pelajaran hari ini bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Ayo, ketua kelas, Gilang, kirim doa. Kirim doa dulu, dari situ aja. Adalah teman-teman, berdoa mulai. Doa selesai. Sekarang bukunya bisa dikeluarkan semua ya. Siap menerima pelajaran dari Bu Cindy pagi ini? Siap. Oke, sebelumnya Bu Cindy absen terlebih dahulu ya nak ya. Alif Rizky, oke. Amelia, oke. Amelia Ramadhani, Andika Pratama, oke. Andra, nggak masuk kemana ya? Materi kita hari ini masuk di bab 3, yaitu tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya di bab 2 kemarin kita membahas tentang norma. Masih ingat apa aja norma di Indonesia yang berlaku? Dia norma apa aja dia? Lupa. Norma agama. Apa aja? Ya. Terus norma lagi? Kesopanan, kesusilaan, itu ya masih lupa nggak seminggu yang lalu nak? Ya, norma itu sebuah aturan. Jadi apa yang terjadi jika tidak ada aturan? Terjadinya konflik. Ya, dia kalau tidak ada norma hidupnya bagaimana? Kacau balau. Ya nak ya. Untuk materi yang kemarin tentang norma. Untuk materi pertemuan kali ini, yakni bab 3 tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 45. Anak-anakku, materi kita pagi ini tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menganalisis perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI. Yang kedua, menganalisis pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menyusun laporan hasil telaah untuk memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara utuh. Dan yang keempat, mengkomunikasikan laporan hasil telaah untuk memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara utuh. Itu ya, harapannya setelah pembelajaran hari ini kalian bisa mengetahui proses dari perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945
dibentuklah terlebih dahulu dasar negara. Dasar negara kita apa? Pancasila. Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, dasar negaranya Pancasila. Kalau konstitusi kita apa? Undang. Yang jelin bisa diulangi konstitusi kita apa, Nak? Undang-undang dasar yang lengkap tahun? Oke, ya benar ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ini konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi suatu negara itu harus memiliki konstitusi karena sebagai dasar penyelenggara negara. Konstitusi dibedakan menjadi dua. Siapa yang bisa? Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Iya, benar. Siapa yang bisa? Apa pengertian dari konstitusi tertulis? Ya, Amelia Madani. Aturan-aturan pokok dasar negara yang mengatur perlindungan satu bangsa dan kesatuan hukum negara. Ya. Diulangi lagi dong, gimana? Tertulis? Aturan-aturan pokok dasar negara yang mengatur perlindungan satu bangsa dan kesatuan hukum negara. Ya, aturan pokok yang mengatur kehidupan negara secara tertulis, ya Kak ya. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Siapa yang bisa pengertian konstitusi tidak tertulis? Kebiasaan atau negaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Kebiasaan yang sering timbul dari penyelenggaraan negara. Kalau tertulis itu dibukukan dalam suatu peraturan, kalau tidak tertulis itu tidak terbukukan. Jadi dibilang contohnya konstitusi tidak tertulis apa? Contoh konvensi pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945. Oke. Contohnya apa? Lagi bilang memberikan contoh. Contohnya konvensi adalah pidato presiden yang dilaksanakan setiap tanggal 16 Agustus. Banyak ya? Mesti diulangi lagi. Dian Anissa, konstitusi dibedakan menjadi dua. Konstitusi apa dan konstitusi apa? Konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Iya, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Terus diulangi lagi, Angelin. Kalau konstitusi tidak tertulis, contohnya apa tadi, Nak? Konstitusi yang tidak tertulis. Pidato presiden setiap tanggal 16. Iya, pidato presiden setiap tanggal 16. Oke. Lanjutkan ya materinya ya. Awal mulanya lahirlah konstitusi itu dimulai pada sidang kedua BPUPKI, yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Di mana BPUPKI membentuk panitia kecil antara lain panitia hukum dasar, panitia pembela tanah air, dan panitia ekonomi dan keuangan negara. Di sini BPUPKI itu bersidang dua kali. Nah, BPUPKI itu Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nama Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai. Enak ya? Bersidang dua kali. Untuk sidang yang pertama itu membahas rancangan dasar negara. Untuk sidang kedua membahas rancangan konstitusi. Berarti di suatu negara itu, kalau mau negara itu berdiri, ada dua hal yang harus dipenuhi. Yang pertama harus ada dasar negaranya, yang kedua harus ada konstitusinya. Jadi BPUPKI itu sudah dua kali. Yang pertama sidang untuk menyusun rancangan dasar negara, yang kedua sidang untuk menyusun konstitusi. Untuk dasar negara sudah kita bahas di bab 1 kemarin ya Nak ya. Bab 1 tentang perumusan dasar negara, bab 2 kita berbicara tentang norma, dan bab ketiga kita berbicara tentang konstitusi negara Indonesia ya. Terus ini panitia hukum dasar membentuk perancang undang-undang untuk merancang isi undang-undang dasar. Selanjutnya hasil kesepakatan sidang panitia hukum dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk panitia perancang Declaration of Rights yang dipimpin, yang beranggotakan Subadjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Yang kedua, bentuk negara kesatuan
Yang ketiga, kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Negara kita kepala negaranya presiden atau perdana menteri, nah? Presiden. Nah, ya. Oke. BPUPKI itu suatu badan buatan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dia memiliki tugas utama dua, yaitu menyusun dasar negara dan menyusun konstitusi. Setelah dia berhasil melaksanakan tugasnya, BPUPKI itu karena buatan Jepang akhirnya dibubarkan, digantilah bernama PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi tahu kalau BPUPKI campur tangan buatan siapa? Jepang. Kalau PPKI asli produknya siapa? Bangsa Indonesia, ya. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua. Kalau BPUPKI ketuanya Rajiman Widyodiningrat, karena sudah melaksanakan tugasnya, dibubarkan, akhirnya lahirlah PPKI yang diketuai oleh I.R. Soekarno. PPKI kepanjangannya apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu nama Jepangnya Dokurusu Junbi Inkai. Ketua PPKI, Dava, Ketua PPKI siapa, nak? I.R. Soekarno. Oke, I.R. Soekarno. PPKI buatan siapa? Jepang atau Indonesia? Indonesia. Oke, pintar Dava berarti konsentrasi. Tugasnya PPKI yang pertama, ini ya, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, dan yang kedua melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Karena tadi sudah dijelaskan, BPUPKI itu banyak campur tangan dari Jepang, otomatis BPUPKI sudah menjalankan tugas, dibubarkan, lahirlah PPKI. Otomatis PPKI itu kerjanya melanjutkan, dan siapa, nak? Melanjutkan kerjanya BPUPKI, ya. Oke. Dari penjelasan Bu Cindy tadi, ada yang ditanyakan, nak? Oke. Selanjutnya kita masuk di sesi diskusi, ya. Untuk kali ini, karena yang masuk ini juga bertambah hanya 50%, ya. Terus duduknya juga berjauhan, Bu Cindy membagi 4 kelompok, ya. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 membahas sidang tanggal 13 Juli 1945, ya. Kelompok kedua membahas sidang tanggal 14 Juli 1945. Kelompok 4 membahas sidang tanggal 15 Juli 1945, dan yang terakhir kelompok 4 pembahasan sidang tanggal 16 Juli 1945. Hasilnya? Oke, sudah, ya. Untuk kelompok 1 perwakilannya maju ke depan dulu membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum, saya Surya Putri dari kelompok 1 akan membahas hasil diskusi kelompok 1 pembahasan sidang 13 Juli 1945. Sidang tersebut membahas lambang negara kesatuan, sebutan MPRR, membentuk panitia pengurus bangsa yang terdiri atas Salib dan Sutomo. Oke, hasil diskusi dari kelompok 1 tadi, yakni sidang pada tanggal 13 Juli 1945 yang membahas tentang lambang negara, negara kesatuan, terus sebutan MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jayadiningrat, Salim, dan Supomo. Jadi tanggal 13 Juli itu sidang yang pertama membahas tentang lambang negara. Ada pertanyaan dari kelompok lain yang tanyakan. Pada sidang pertama membahas tentang lambang negara. Lambang negara kita apa sih, nak? Ya, nak, Angelin. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Dia mengapa
Garuda Pancasila dijadikan lambang negara, bukan burung yang lain. Burung Garuda. Kenapa dia? Dikarenakan burung Garuda itu seperti melambangkan persatuan. Iya, terus kalau dilihat bunyinya bagaimana? Gagah. Kenapa kok bukan empret? Ya karena ya? Oke. Terus ini ulangi lagi ya, untuk sidang pertama membahas tentang lambang negara, sidang kedua tentang pernyataan kemerdekaan, sidang ketiga tentang sistematika perancangan undang-undang, dan yang keempat penerimaan undang-undang secara bulat dan utuh, dan berakhirlah tugas BPUPKI. Dan wujudnya apa? Pengantinnya BPUPKI apa nak? BPKI. Untuk materi minggu depan, hari ini kita membahas tentang perumusan dan penetapan undang-undang dasar. Untuk minggu depan, kita mempelajari tentang arti penting undang-undang dasar. Enak ya? Tetap semangat, tetap patuhi kesehatan. Saling jaga, saling bantu, mencari ilmu di mana saja. Di mana saja, di mana nak? Sekolah dan di rumah. Supaya bermanfaat hari ini, tapi sudah kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa lagi ya nak ya. Oke, doanya dipimpin oleh Mas Zaki. Doa dulu nak. Mas Zaki sudah menutup doa. Sekian dari Bu Cindy. Nanti setelah pulang ini jangan lupa kalian pulang tepat waktu ya nak ya. Emang kondisinya masih tatap muka bertahap. Ketemu lagi besok di sekolah dengan pelajaran yang berbeda ya nak ya. Bu Cindy punya pantun lagi satu kali supaya kalian lebih semangat ya nak ya. Oke, suwe ora jamu, jamu gagang sibukan.